Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ko Daniel di sini. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah sifat mendua atau dualisme gelombang partikel dan radiasi benda hitam ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi dualisme, di sini Koko ingatkan lagi ada gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik itu di sini ada urutan menurut meningkatnya panjang gelombang atau meningkatnya lambda. Nah, pada gelombang elektromagnetik itu urutan meningkatnya lambda seperti ini ya. Jadi dimulai dari sinar gamma, X, sinar ultraviolet atau UV, sinar tampak itu magic video, kemudian inframerah, radar, TV, dan radio. Nah, ini makin ke kanan, dia panjang gelombangnya adalah makin besar. Oke, jadi lambdanya naik. Oke, nah seperti itu ya. Kemudian ke arah sebaliknya, itu dia pada arah sebaliknya itu frekuensinya yang meningkat. EF naik. Nah, nanti dia energi fotonnya juga naik. Oke. Nah, urutan seperti ini bisa kalian singkat menjadi max vitamin radio ya. Max vitamin radio. Gamma, X, UV, tampak, inframerah, radar, TV, dan radio. Nah, pada sifat dualisme yang akan kita pelajari di sini nanti kita mempelajari kita fokus kepada cahaya ya. Nah, cahaya dia dapat bersifat sebagai gelombang dan partikel. Sebagai gelombang tentu saja dia memiliki panjang gelombang, punya lambda, kemudian dia memiliki frekuensi dan juga dia memiliki cepat rambat. Nah, jadi semua gelombang elektromagnet yang ada di sini dia memiliki cepat rambat atau C kecil ya, yang besarnya 3 × 10⁸ meter per detik. 300 juta meter per detik itu cepat rambat dari gelombang cahaya. Oke, kemudian dia memiliki sifat partikel. Nah, ini menurut teori kuantum dari Max Planck. Gitu ya. Oke, kemudian apa saja yang dipelajari di bab ini? Yang pertama kita belajar tentang daya radiasi. Daya simbolnya P ya. Daya didefinisikan sebagai hasil bagi energi dengan waktu. Jadi energi cahaya dibagi dengan lamanya penyinaran itu didapat lewat rumus E kecil. E kecil itu adalah emisivitas. Nilai di sini emisivitas bahan ya. Nah, emisivitas benda. Jadi di situ benda pijar dia memiliki emisivitas antara 0 sampai 1 dan ditetapkan E kecil itu sama dengan 1 kalau bendanya itu dia benda hitam sempurna. Kemudian di situ ada sigma. Sigma itu adalah tetapan Stefan Boltzmann. Nilainya 5,67 dikali 10⁸. Kemudian dia dikali dengan luas. Jika bendanya itu misalnya berbentuk bola, lampu pijar misalnya dia bentuk bola ya, maka A-nya di situ dia dihitung menggunakan luas bola. Apa luas bola? 4 pi r pangkat 2 ya. Bola dia punya A 4 pi kali r pangkat 2. Kemudian T itu adalah suhu mutlak benda dalam satuan Kelvin. Jika dia masih dalam satuan Celsius, Celsiusnya kita tambahkan dengan 273 supaya dia menjadi Kelvin. Oke, itu rumus daya, energi per waktu, joule per second. Nah, kemudian ada juga intensitas radiasi. Intensitas itu simbolnya I. Ada yang pakai simbol W, cuma di sini Koko pakai I karena nanti di topik-topik selanjutnya ada lagi simbol W dan itu beda dengan intensitas. Nah, jadi supaya tidak membingungkan di sini kita pakai I. Intensitas didapat dari daya dibagi dengan luasan. Sehingga jika kita buat perumusannya maka di sini dia sama dengan E kecil dikali sigma dikali T pangkat 4. Itu intensitas radiasi. Nah, satuannya apa? Satuannya lihat rumus. Di sini P satuannya watt, kemudian A itu satuannya adalah meter pangkat 2. So, intensitas radiasi itu satuannya adalah W dibagi meter pangkat 2. Oke, di sini ada contoh soal. Laju energi yang diradiasikan sebuah bola lampu yang memiliki luas permukaan 125 cm persegi adalah sebesar 4,48 watt pada suhu 127 derajat Celcius. Oke, tentukan intensitas radiasi.
di sini yang diketahui adalah A-nya 125 cm persegi. Nah, kamu ubah jadi meter persegi ya, dikalikan 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian di situ ada P 4,48 watt. Kemudian ada suhu yang besarnya sama dengan 127 tambah 273 sama dengan 400 Kelvin. Oke, kemudian dihitung intensitas radiasi. Intensitas radiasi didapat dari daya dibagi luas. Jadi 4,48 kamu bagi dengan 125 kali 10 pangkat min 4. Oke, hasilnya adalah 358,4. 358,4 watt per meter pangkat 2. Oke, kemudian yang B, dia tanya emisivitas bahan atau E kecil ya. Nah, jadi E kecil bisa kalian dapat melalui P-nya. Oke, melalui intensitas juga boleh. Oke, intensitas sama dengan E kecil dikali sigma dikali T pangkat 4. Jadi 358,4 sama dengan E kecil dikali 5,6 10 pangkat minus 8 dikali dengan 400 pangkat 4. 4 kali 10 pangkat 2 kita pangkatkan 4. Oke, berapakah dapat E-nya? Dan jeng-jeng, E-nya adalah 0,25 tanpa satuan. Kemudian apalagi yang dipelajari di bab ini? Di sini kita mempelajari tentang pergeseran wind. Dia menyatakan bahwa panjang gelombang cahaya atau lambda m dengan suhu mutlak itu dia T ya. Nah, itu hasil kali lambda dikali T itu nilainya selalu konstan. Nilainya sama dengan 2,896 kali 10 pangkat min 3. Ini yang disebut sebagai konstanta wind. Nah, dengan kata lain di sini panjang gelombang sama suhu dia berbanding terbalik ya. Jadi lambda m itu sama dengan C dibagi T. Dari sini kita jelas bahwa lambda dengan panjang gelombang dia berbanding terbalik. Lambda dan suhu dia berbanding terbalik ya. Jadi jika suhu sebuah benda makin tinggi, maka dia panjang gelombang yang dipancarkan itu dia lebih kecil. Oke, jadi suhunya makin hot, lambdanya makin kecil. Suhunya makin kecil, lambdanya makin panjang. Nah, kemudian kita lanjut ke topik utama pada bab ini, yaitu teori kuantum Planck. Nah, si Planck ini dia menyatakan bahwa gelombang cahaya, jadi cahaya yang bersifat sebagai gelombang itu, nah, dia memiliki paket-paket energi. Jadi, atau yang disebut sebagai foton. Jadi, paket-paket energi itu disebut foton atau kuantum ya. Nah, di mana setiap paket energi dia memiliki energi, jadi ini energi foton ya, sebesar Hf. Nah, jadi H di situ adalah konstanta Planck, tetapan Planck yang besarnya 6,6 kali 10 pangkat minus 34. Lalu F itu adalah frekuensi cahaya, frekuensi dari fotonnya itu ya. Jadi kalau kita nyebut foton itu sama saja dengan kita menyebut cahaya. Nah, karena cahaya dia terdiri dari foton-foton. Nah, itu sama dengan frekuensinya sendiri itu bisa dibuka dari cepat rambat dibagi panjang gelombang cahaya atau C dibagi lambda. Jadi E sama dengan Hf atau E sama dengan Hc per lambda. Oke, kemudian kalau energi total foton yang dipancarkan oleh sebuah benda itu dirumuskan E sama dengan NHF. Kalian kalikan dengan N. N itu menyatakan jumlah foton, banyak foton. Nah, kemudian ngomong-ngomong tentang energi itu kan biasanya satuan SI-nya adalah joule ya. Nah, di sini kita akan belajar satuan energi yang lain yaitu electron volt, disingkat EV. 1 EV itu setara dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 joule. Oke. Nah, jadi nanti untuk mengubah EV menjadi joule kalikan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Itu menyatakan nilainya sama dengan muatan dari elektron. 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kemudian kita lihat contoh soalnya saja. Hitung besarnya energi foton pada sinar jingga dengan panjang gelombang 6000 angstrom. Oke, 1 angstrom itu nilainya sama dengan 10 pangkat min 10 meter.
Jadi di situ panjang gelombang cahayanya adalah 6.000 dikali 10 pangkat min 10 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Lalu konstanta Planck-nya sama dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule second. Ditanya energi foton, cepat rambat gelombang tentu saja 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Energi sama dengan Hc dibagi lambda 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 7. Dan hasilnya adalah 3,3 kali 10 pangkat min 19 Joule. Lalu kalau dinyatakan dalam EV, kamu bagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Dan didapatkan hasil 2,06 EV ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah lampu pijar dengan daya total 100 watt memancarkan cahaya dengan panjang gelombang 6.600 angstrom. Jika energi lampu pijar yang berubah menjadi cahaya hanya 60% saja, jadi P cahaya ya, P yang diradiasikan itu 60% dari P total. Nah, jadi di situ dia 60 watt saja yang diradiasikan. Kemudian hitung jumlah foton yang dipancarkan oleh lampu setiap detik. Oke, jadi di sini kita masuk ke rumus daya radiasi. Rumus yang pertama tadi sama dengan emisivitas dikali sigma. Oh, maaf. Ini dia diketahui panjang gelombang. Jadi kita pakai yang daya sama dengan energi dibagi waktu ya. Oke. Jika diketahui suhu, baru kita pakai yang E sigma A dikali T pangkat 4 tadi. Oke, dayanya kita masukkan 60. Kemudian energinya dalam bentuk foton, dalam bentuk cahaya ya, sama dengan NHF. Kemudian dia dalam waktu 1 detik. Jadi di sini 60 sama dengan N dikali 6,6 kali 10 pangkat min 19 min 34. Ya. Kemudian dikali dengan C 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambda. Lambdanya di situ adalah lambdanya 6.600 kali 10 pangkat min 10 ya. 10 atau 6,6 dikali 10 pangkat min 7. Ini bisa hilang, kemudian 60 sama 3 bisa hilang, 20. Nah, di sini kita dapatkan N-nya sama dengan 20 dikali 10 pangkat 19 atau 2 dikali 10 pangkat 20 foton. Oke, lalu apalagi yang ada di bab ini yang kita pelajari adalah efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari suatu logam bila permukaan logam tersebut disinari oleh foton yang energinya lebih besar daripada energi ambang atau fungsi kerja dari logam itu ya. Jadi di situ dia terlepasnya elektron. Nah, ini elektron ini kadang-kala disebut sebagai elektron foto. Jadi elektron yang lepas itu disebut sebagai elektron foto. Kemudian dia disinari oleh foton yang memiliki energi HF atau Hc per lambda. Kemudian dia di sini ada energi ambang atau fungsi kerja logam. Jadi ini adalah energi yang mengikat elektron di dalam logam itu. Nah, itu WO, di mana WO sama dengan H dikali FO. FO itu adalah frekuensi ambang. Oke, efek fotolistrik ini dia dirumuskan secara matematis oleh Albert Einstein. Oke, dengan rumus seperti ini. Jadi elektron setelah dia keluar dari permukaan logam, maka dia memiliki energi kinetik. Jadi besarnya energi kinetik maksimum yang dimiliki oleh elektron foto, elektron yang lepas tadi dirumuskan sama dengan E dikurangi WO. Jadi EK max itu E dikurangi WO. Nah, jika kalian buka E sama dengan HF, lalu WO itu sama dengan H dikali F0, maka kalian akan mendapatkan rumus seperti ini. Modifikasinya H dikali dengan F min F0 ya. Oke. Nah, syarat suatu elektron dapat lepas dari logam atau syarat terjadinya efek fotolistrik. Di sini tentu saja harus ada frekuensi foton yang melebihi dari frekuensi ambang logam ya. Nah,
Jadi frekuensi foton harus lebih besar daripada frekuensi ambang. Tentu saja lambdanya lebih kecil daripada lambda dari logam. Kemudian energi foton dia harus melebihi dari energi ambang logam. Oke. Intensitas tidak berpengaruh pada ini ya, terlepasnya elektron pada kejadian efek fotolistrik. Jadi intensitas cahaya, banyak sedikitnya cahaya, itu tidak mempengaruhi terjadinya efek fotolistrik, tidak mempengaruhi terlepasnya elektron di sini. Kemudian bisa dinyatakan grafik hubungan antara EK dan frekuensi foton seperti ini. Oke, kita lihat saja contoh soalnya di sini. Cahaya dengan panjang gelombang 600 nanometer meradiasi permukaan logam yang memiliki frekuensi ambang 1,8 kali 10 pangkat 14 Hz. Oke, jadi situ lambda diketahui sama dengan 600 nanometer atau sama dengan 600 dikali 10 pangkat min 9 meter ya. Dia meradiasi permukaan logam yang memiliki frekuensi ambang F0 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 14 Hz. Kemudian di situ H diketahui, lalu muatan elektron diketahui sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Hitung EK maksimum dari elektron yang lepas, elektron foto. Jadi EKM sama dengan E dikurangi WO sama dengan HF dikurangi HFO. Jadinya dia H F min F0 ya. Untuk F-nya kita hitung dulu. F sama dengan J dibagi lambda 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan panjang gelombangnya 6 kali 10 pangkat min 7. Jadinya sama dengan 0,5 kali 10 pangkat 15 Hz. Oke. Atau 5 dikali 10 pangkat 14 Hz. Sehingga EKM-nya kita dapat di sini 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali 5 kali 10 pangkat 14 dikurangi F0-nya di situ 1,8 kali 10 pangkat 14. Dan hasilnya adalah 21,12 dikali 10 pangkat minus 20 Joule. Kemudian yang B ditanya besarnya potensial henti. Jadi elektron yang lepas dari permukaan logam itu butuh potensial listrik sebesar berapa untuk menghentikan elektron yang lepas itu. Nah, potensial itu simbolnya V besar. Nah, di sini berlaku hukum kekekalan energi. Total energi kinetik yang dimiliki oleh elektron itu EKM tadi ya, itu kamu samakan dengan EP, energi potensial listrik yang dirumuskan sama dengan muatan. Jadi di sini dia partikelnya elektron, jadi muatan elektron itu E kecil dikali dengan potensial listrik E dikali V. Oke, EKM-nya tadi sudah kita hitung 21,12 kali 10 pangkat min 20. Oke, kemudian 21,12 kali 10 pangkat min 20 kalian tinggal bagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Itu untuk mendapatkan potensial listriknya dalam satuan volt. Dan hasil baginya adalah 1,32 volt. Oke, ini tentang efek fotolistrik.